Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Maibrat, Papua Barat menyerahkan bantuan sebanyak 215.000 benih ikan lele, 500 kg pakan ternak, mesin Alkon tarik air, dan biaya operasional sebesar 10 juta rupiah kepada peternak perikanan darat. Penyerahan bantuan dipimpin langsung Bupati Maibrat Bernat Sagrim didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Stefanus Kocu di Kampung Tuso Distrik Ayamaru Jaya Kamis kemarin. Sagrim berharap peternak perikanan darat di Maibrat yang menerima bantuan supaya dapat kembangkan komoditi tersebut ke arah yang lebih ekonomis agar bisa menolong kebutuhan ekonomi warga. Dirinya melihat bahwa keunggulan dari budidaya ikan air tawar jenis lele ini tidak susah dan tidak membutuhkan investasi yang cukup tinggi, namun akses pasarnya sangat bagus. Oleh karena itu Bapak harap supaya warga menjaga kebijakan pemerintah ini dengan baik dan juga menjaga kesinambungan dari produksi ikan yang ada ini. Jadi kalau dia sudah mencapai usia panen tapi panen untuk makannya itu sedikit tapi yang ke pasar harus lebih banyak supaya dari hasil ini bisa dapat uang lebih banyak, harap Sagrim. Ia mengatakan bantuan ini akan terus berlanjut untuk pengembangan ke warga masyarakat berkategori peternak ikan air tawar yang ada, namun tentunya dilihat dari progres yang dicapai. Ini kan sumber dana DAK, dia pastinya melihat dari progres yang ada. Kalau sudah dilaksanakan dengan baik dan ada keuntungan yang didapat berarti DAK tersebut akan diekspansi lagi ke warga masyarakat, pungkasnya. Sementara, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Stefanus Kocu mengatakan, bantuan itu merupakan paket percontohan yang dikhususkan bagi peternak lele yang memiliki kolam terpal. Menurut dia, dipilihnya inovasi kolam terpal sebagai media budidaya ikan lele karena mudah dibawa kemana-mana dan bisa dikontrol. Selain itu, lanjut Stefanus, bantuan tersebut terus disodorkan pemerintah pusat lantaran progres soal penerapan asas manfaat dan pelaporan penggunaan dana alokasi khusus hingga pembentukan kelompok ternak lele dari 2021 ke 2022 pihaknya selalu dinilai mengalami peningkatan yang sangat baik. Kenapa kita punya DAK terus naik? Karena memang progres kita terus mengalami peningkatan sampai sekarang, tandasnya. Terkait hal teknis ke depan, ia mengatakan pihaknya akan tetap lakukan pendampingan terhadap peternak lele seperti pembelanjaan sarana prasarana penunjang usaha, pelaporan pertanggungjawaban hingga pembangunan jalan produksi ke tempat usaha untuk seluruh peternak lele di wilayah Maibrat. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan. Saya kepada petani budidaya ikan air tawar ini, terutama ikan lele ini kan dia lebih ekonomis ini. Ekonomis dalam arti piaranya tidak susah, ya tidak butuh investasi yang tinggi, tapi akses pasar juga bagus. Itu inti yang Bapak lihat itu. Sehingga Bapak terima kasih kepada Pak Kepala Dinas Perikanan Peternakan dengan jajarannya ini karena ekonomi warga masyarakat itu bisa tertolong melalui kebijakan budidaya ikan air tawar yang terutama ikan lele, budidaya ikan lele. Karena dia tidak harus membutuh lahan atau apa yang lepas dari rumah, tapi dia bisa ada di halaman, ada di kebun bersama seperti yang kita lihat, ada bersama kehidupan warga. Jadi semua, jadi dia penyesuaian dengan lingkungan yang ada. Itu keunggulan dari budidaya ikan lele ini yang kita lihat sekarang ini. Oleh karena itu Bapak harap supaya warga memperhatikan, menjaga kebijakan pemerintah dengan baik dan menjaga kesinambungan dari produksi ikan yang ada ini. Jadi kalau dia sudah di usia panen, ya panen untuk makan tapi makannya sedikit. Yang ke pasar itu harus lebih banyak supaya dari ikan ini warga masyarakat bisa dapat uang. Dari uang itu bisa beli lain lagi, beli apa lagi untuk kebutuhan. Tapi untuk bisa mengembangkan budidaya ini secara mandiri dari kelompok yang sudah dibentuk oleh Pak Kepala Dinas Perikanan Peternakan. Pengembangan ke depan sudah bisa lakukan secara mandiri dalam kelompok itu. Begitu. Itu mungkin harapan Bapak. Iya, Bapak. Program bantuan ini akan terus berkelanjutan. Ya, ini terus akan berkesinambungan. Tapi yang namanya ini sumber dana DAK ini kan dia melihat progres yang ada. Kalau yang ada ini sudah dilaksanakan yang baik, ada keuntungan yang didapat oleh warga masyarakat atau asas manfaat ya oleh petani peternak ikan air tawar, budidaya ikan air tawar ini berarti kan mereka DAK akan tambah. Berarti Pak Kepala Dinas akan ekspansi lagi, bukan kembali ke sini tapi ke pengembangan ke warga masyarakat lain yang belum ada di 3 wilayah besar ini, Aifat, Aitinyu, dan Ayamaru. Saya kira itu. Oke. Itu ada pendidikan kemudian pakan kilo mesin Alkon bisa tarik air nanti sumber air bisa menuju ke kolam. Jadi
kemudian bersama dengan cara lainnya dalam kantor ya personal pada 10 juta dari untuk kelompok. Jadi apa itu ya personalnya di sini itu ada 10 juta. Jadi mereka jadi proses kerja dan pendampingan sama dengan dinas yang sifatnya teknis, dinas yang sama untuk namping dorong belanja sampai dengan pembuatan laporan. Ya kita punya progres DAP 2021 ya sampai 2002 naik ini karena laporan kita juga bagus karena output yang dihasilkan dari ini itu maka kita naik terus manfaatnya dari Bapak Bupati sudah sampaikan gitu. Jadi kenapa kita DAP yang dia naik dan dulu peningkatan sampai mulai dari awalnya hanya 7 satu kelompok naik 43, 48 dan lalu jalan terus gitu. Sampai sekarang ada jalan kita bangun macam begini. Saya harus bangun jalan produksi, contohnya jalan cor. Ini juga bukan lapangan kerja untuk mereka. Contohnya jalan dari sana ke sini, nanti jalan cor dari perikanan bangun. Itu dari kita. Jadi di Maru Tengah itu sekarang kita ada butuh jalan produksi satu. Ya Tinyo ada baru-baru ada satu, kemudian di Pumorto ada Mayat. Itu ada 3 jalan produksi yang jalannya ya di bawah 200 meter. Ya itu sudah dalam juknis. Ya. Ini fokus di ikan lele saja atau Ya semua ikan. Jangan namanya produksi perikanan di mana ada kolam situ ada lele, nila, emas. Jadi ada kegiatan aktivitas perikanan. Itulah jalan produksi. Jadi hanya fokus ini saya hanya percontohan, nama pakai percontohan. Dan kolam terpal ini bukan saya budidaya lele. Ini nila lebih bagus lagi. Dari nila, patin bisa dipelihara, dibudidayakan di kolam terpal. Jadi nila kalau pelihara itu lebih bagus karena dia berkembang terus. Jadi di kolam terpal. Jadi kolam terpal itu bisa dikembangkan semua ikan air tawar juga bisa. Jadi bukan hanya lele saja. Ya. Oke, terima kasih. Saya sendiri ada sudah punya kembang ikan dulu. Jadi saya kembangkan ikan nila dulu. Setelah dari ikan nila, setelah dari situ baru saya lihat terus saya jalankan ikan lele. Ikan lele itu saya turun saya sendiri di Sorong. Saya datang tuangkan di kolam itu. Setelah kolam itu terus saya bikin proposal saya bawa ke baru dari 2020 orang tua saya dengan kolam jadi. Jadi itu kita ada 6 kelompok yang saya kasih masuk. Dari 6 kolam itu saya bagi ke masing-masing kelompok sudah jalankan semua. Bibit ikan itu saya yang datangkan dan saya yang besarkan baru bagi ke kelompok ini masing-masing. Dan yang sisanya saya kembangkan di sana. Sampai 2021 baru saya tunggu lagi begini ada yang sudah saya bisa dapat kolam satu. Ya saya bersyukur untuk kepala dinas. Saya berterima kasih banyak. Kepala dinas sudah kembangkan saya punya usaha sampai hari ini. Sudah meningkatkan saya lagi. Saya tambah senang dan semangat. Itu. Sudah berapa kali panen, Pak? Saya sudah hampir sudah 1 bulan lebih saya panen itu hampir 10 kali panen. Itu 1 kilo berapa harga? 1 kilonya tuh 200 ribu. 200 ribu. Oke, terima kasih. Hanya Bapak sebagai pengusaha petani ikan sejak jadi pegawai dan jadi pegawai itu sudah melaksanakan ikan, terutama itu sebagaimana yang Bapak Kepala Dinas tadi sampaikan sana bahwa ikan nila ini berada di Danau Ayamaru itu pada tahun 2003. Ikan nila ini didatangkan dari Situbondo. Nah, ini Sukabumi. Kita sore naik ke atas itu. Malang. Ya. Kita datangkan dari Malang itu 2003 sesuai dengan kita sudah dibanding ke Situbondo, Kabupaten Situbondo. Yang mengantar ikan nila itu Bapak Kepala Dinas sendiri.
tiba di Ayamaru itu sudah di bulan Desember itu di sekitar tanggal 3. Ikan nila ini berada di Danau Ayamaru itu sudah 2003 Bapak ini orang pertama yang mengembangkan itu. Satu kantong waktu itu ada berapa kantong yang dibawa. Kita mau restoking, tapi Bapak yang ngambil. Terus Bapak saya bilang, Bapak Keladila saya bilang, Bapak kalau yang lain ya bisa tebarkan dalam danau, sedangkan satu kantong itu khusus untuk saya. Tebarkan dalam bak kamar mandi. Setelah itu saya masih berada di Sorong, Bapak sudah membawa ikan luas, Bapak membawa ikan luas. Jadi pertama kali yang mengembangkan ikan nila itu Bapak di dalam halaman. Setelah itu lama-kelamaan sudah mulai beredar. Sekarang masyarakat seluruhnya itu sekarang memiliki ikan nila sampai setelah ikan lele ini baru datang yang kita terima pada tahun 2020. Dan ikan lele ini kita sudah kembangkan bagus. Kita sudah kembangkan dia punya pertumbuhan cukup bagus. Hanya yang ya itu karena kita ini di air yang hidup. Ya. Mau jalan-jalan. Ya. Sekalian ini kita sudah kembangkan yang kita dapat di 2020 sampai hari ini tuh ya kita sudah panen sudah sekitar 6 kali. Kita sudah dengan hasil yang memuaskan. Per kilo sama seperti ikan nila, 1 kilo. Kendala itu hanya ya karena kolamnya itu tidak berada di pinggiran rumah. Kolam itu agak jauh dari rumah sehingga sering itu malah hanya kita kontrol. Tapi tidak mengalami apa-apa.